Pada video kali ini, kita akan mempelajari cara menemukan medan magnet menggunakan hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Sebuah kawat panjang membawa arus I dibengkokkan seperti pada gambar. 3/4 lingkaran dan sisanya dibuat lurus pada ujung bawah dan atas kumparan. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita membutuhkan dua hukum, yaitu hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Supaya terlihat lebih sederhana dalam menemukan medan magnet yang dihasilkan seluruh arus di tengah pusat 3/4 lingkaran itu, kita buat 3 bagian untuk menyelesaikannya. Yang pertama adalah arus I yang mengalir pada kawat lurus. Kita dapat menggunakan hukum Biot-Savart untuk mencari medan magnet sepanjang kawat arus lurus tersebut. Persamaannya yaitu dB sama dengan μ0/4pi dikali I dl cross r topi per r kuadrat. dl di sini adalah vektor yang arahnya sama dengan I. Jadi vektor dl mengarah ke kanan, vektor satuan r mengarah pada sumber medan listrik magnet, sehingga arah vektor satuan r adalah ke kiri. Jadi arah dari dl dan vektor satuan r itu berlawanan. Sudut di antara kedua vektor tersebut adalah 180 derajat. Maka sin 180 derajat kan 0. Jadi nilai dari dB-nya juga 0. Maka otomatis nilai B-nya juga 0. Untuk medan magnet yang dihasilkan oleh sepanjang arus lurus ini. Di bagian kedua, pada arus 3/4 lingkaran, kita akan mencari medan magnet di pusatnya. Untuk menyelesaikannya, kita menggunakan hukum Biot-Savart juga. Kita buat IDL sebagai sumber arus. DL mengarah ke arah yang sama dengan IDL, yaitu ke arah kanan. Sedangkan vektor satuan R mengarah ke sumber yang kita inginkan, sehingga DL dan vektor satuan R akan tegak lurus satu sama lain. Ini berlaku untuk satuan bagian DL, sehingga sudut antara keduanya adalah 90 derajat. Kita dapat menuliskan sin 90 adalah 1. Jadi dB-nya yaitu μ0/4pi dikali IDL dikali vektor satuan R, kan nilainya 1, jadi nggak usah ditulis, dibagi R kuadrat. R kuadrat itu apa sih? R itu jarak antara titik yang kita cari medan magnetnya dengan kawat yang dialiri arus listrik. dB itu kan sebuah vektor, sehingga ia mempunyai arah. Jika kita menggunakan ibu jari untuk mengikuti arus di tengah lingkaran medan magnet, keempat jari kita berada di luar kertas, sehingga bagian dB arahnya keluar. Untuk mencari nilai medan magnet yang dihasilkan, di sini kita akan mengintegralkan vektor dB, tetapi karena setiap dB memiliki arah yang sama, berarti untuk menemukan medan magnet yang dihasilkan oleh bagian kedua ini, kita hanya bisa mengintegralkan dB-nya saja. Jadi integral dari μ0/4pi kali IDL per R kuadrat itu sama dengan μ0 kali I per 4pi R kuadrat. R-nya itu kan jarak antara titik yang kita cari medan magnetnya dengan arus kawat yang dialiri arus listrik. Jangan lupa dl-nya diintegralkan, jadi μ0 dikali I per 4pi R kuadrat dikali integral dari dl. Integral dari dl adalah bagian kecil dari arus di sepanjang 3/4 lingkaran, sehingga integral dari skalar dl adalah panjang seluruh bagian ini yang merupakan
3/4 dari keliling lingkaran. Jadi 3/4 keliling lingkaran kan 2 pi r. Hasilnya yaitu B yang kedua itu 3/8 dikali mu 0 kali I per R yang arahnya keluar. Pada bagian ketiga, kita memiliki arus lurus yang sangat tinggi. Di sini kita ingin mencari medan magnet yang dihasilkan oleh arus lurus panjang ini dengan jarak R dari arus tersebut. Oleh karena itu, kita harus menggunakan hukum Ampere untuk mencari medan magnetnya. Pertama, kita harus membayangkan bahwa kita mempunyai arus lurus yang sangat panjang. Bayangkan arus ini berjalan ke arah kiri. Dari persamaan ini, kita akan mencari medan magnet di titik dengan jarak R. Oleh karena itu, kita bayangkan bahwa kawat yang panjang berarus listrik ini mempunyai panjang yang tak hingga. Jadi, kita akan membuat loop Ampere dengan cara membuat lingkaran loop Ampere di sekitar arus lurus yang panjang ini. Juga untuk menentukan DL pada kawat arus lurus ini. Pertama, kita buat logo Ampere dengan membuat lingkaran loop Ampere di sekitar arus lurus yang panjang ini. Lingkaran Ampere akan terlihat mengelilingi arus lurus seperti sebuah cincin. Lingkaran loop Ampere ini harus melalui titik medan magnet, sehingga lingkaran Ampere akan memiliki jari-jari R sama besar. Jadi kita gunakan ibu jari sebagai arusnya, dan keempat jari akan naik di depan dan turun di belakang, sehingga lingkaran loop Ampere akan naik di tangan depan dan pada bagian belakang akan turun. Dengan simetri ini, kita memiliki integral vektor B dikali vektor DL itu sama dengan B dikali dengan, karena B dan DL dalam posisi yang sama, maka sudutnya itu 0. Jadi cosnya cos 0, lalu dikali dengan integral dari DL. Nah, jadi sama dengan B dikali cos 0 kan 1, jadi nggak usah ditulis. Nah, integral dari DL itu apa sih? Integral dari DL di sini adalah loop Ampere imajiner, yaitu di lingkaran hijau kelilingnya. Karena garis jari-jarinya adalah R besar, maka integral DL-nya itu akan menjadi 2 pi R sama dengan mu 0 dikali I. I-nya itu arus yang mengalir pada kawat lurus tersebut. Oleh karenanya, B sama dengan mu 0 dikali I per 2 pi R. Tetapi medan magnet yang dihasilkan oleh seluruh arus lurusnya hanya setengahnya, sehingga medan magnet yang dihasilkan pada bagian 3 ini dibagi menjadi 2. Jadi yaitu B-nya itu mu 0 dikali I per 4 pi R karena setengahnya. Jika menggunakan ibu jari untuk mengikuti arus di bagian 3 ini, keempat jari akan keluar dari kertas. Jadi nilai B-nya itu arahnya keluar dari kertas. Sekarang kita dapat menemukan medan magnet pada seluruh kawat yang dialiri arus ini dengan cara menambahkan nilai B1, B2, dan B3-nya. Dapat diketahui bahwa B1-nya kan nilainya 0 dan B2-nya itu 3/8 mu 0 kali I per R dan B3-nya itu mu 0 kali I per 4 pi R. Nah, karena arahnya sama keluar kertas semua, maka jumlah totalnya juga tetap keluar kertas.
Pada kasus ini terdapat dua DL. Yang pertama DL pada hukum Ampere dan DL pada hukum Biot-Savart. DL dari Biot-Savart ini merupakan sumber arus, tetapi DL pada Ampere ini, hukum Ampere ini merupakan ruas arus. Kemudian IDL pada hukum Ampere adalah lingkaran loop Ampere imajiner yang sebenarnya tidak ada. DL di sini merupakan integral dari lingkaran imajiner pada kawat lurus ini, yang bukan merupakan arus sebenarnya. Itulah perbedaan antara DL di hukum Biot-Savart dan DL di hukum Ampere.